Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Hadirin pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tahu bahwa bulan suci Ramadan ini adalah Syahrul Quran atau bulan Al-Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa dikatakan demikian? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itulah, serta pembeda antara yang batil, antara yang benar dan yang batil. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah kenapa Al-Quran atau bulan Ramadan ini disebut sebagai Syahrul Quran, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Pertanyaan selanjutnya, kapan Al-Quran itu diturunkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat lain, yakni surat Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar ini? Nah, malam Lailatul Qadar itu terdapat pada bulan Ramadan. Jadi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Nah, peristiwa diturunkannya Al-Quran ini terdapat beberapa pendapat tentang proses turunnya Al-Quran ke dunia ini. Di antara pendapat-pendapat itu yang paling banyak dianut adalah pendapat Ibnu Abbas dan para ulama. Apa pendapat Ibnu Abbas? Menurut Ibnu Abbas, Al-Quran diturunkan secara langsung atau sekaligus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Baitul Izzah terlebih dahulu. Di Al-Quran diturunkan sekaligus 30 juz ke Baitul Izzah atau tempat penuh keagungan dan kemuliaan, atau disebut juga dengan langit dunia, yaitu pada malam Lailatul Qadar itu. Kemudian dari Baitul Izzah barulah Al-Quran diturunkan ke bumi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Selama berapa lama? Sebagaimana kita tahu bahwa pertama kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, yakni surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya, pada saat beliau
berusia 40 tahun. Beliau menerima wahyu yang pertama surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan wahyu yang terakhir yang diterima beliau adalah surat Al-Maidah ayat 3 pada saat beliau berusia 63 tahun. Jadi 40 sampai 63. Jadi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun. Kenapa secara berangsur-angsur? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah itu sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi Nabi dan umat Islam hampir selama 23 tahun itu. Jadi ketika ada masalah atau ada peristiwa yang menimpa umat Islam atau menimpa Nabi pada saat itu, barulah diturunkan ayat suci Al-Quran atau wahyu melalui malaikat Jibril. Jadi berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, proses turunnya Al-Quran itu sering kita kenal dengan istilah nuzulul Quran yang biasa kita peringati pada malam 17 Ramadan nanti. Nah, kisah diturunkannya Al-Quran itu bisa kita pelajari lebih dalam nanti ketika peristiwa malam nuzulul Quran. Baiklah hadirin dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya, mengapa di bulan Ramadan ini kita sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran? Jelas ini ada riwayatnya, ada hadisnya yang memerintahkan itu. Apa hadisnya? Dari Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min syahri Ramadan fayudarisul Quran. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau bertambah kedermawannya di bulan suci Ramadan ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Dan Jibril menemui beliau di setiap malam bulan Ramadan untuk mudarasah fayudarisuhul Quran, untuk mudarasah, mempelajari Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad SAW setiap malam di bulan suci Ramadan ini ditemui oleh Jibril untuk mudarasah, untuk murojaah Al-Quran, untuk tadarus Al-Quran. Itulah yang menjadi landasan kita atau dasar hukum bagi kita umatnya untuk melakukan kita kenal dengan tadarus Al-Quran atau murojaah, lebih tepatnya murojaah Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Nabi SAW saja yang menerima Al-Quran langsung, beliau melakukan murojaah atau tadarus Al-Quran. Dalam hadisnya tadi, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min syahri Ramadan fayudarisuhul Quran. Nah, kata-kata fayudarisuhul Quran itulah yang menjadi dasar atau landasan kita untuk melakukan tadarus, fayudaris, darosayudarisu, fayudarisul Quran. Apa itu artinya darosa atau yudarisu? Menurut ahli tafsir yang ada di Indonesia yaitu Profesor Quraisyihab, darosa atau darosayudaris itu artinya mengulang-ulang. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi mengulang-ulang, mempelajari dan mengulang-ulang bacaan yang didampingi oleh
orang lain. Nabi melakukan tadarus didampingi oleh malaikat Jibril atau disimak langsung oleh malaikat Jibril. Nah, kita umatnya idealnya ketika melakukan tadarus itu adalah didampingi oleh kiai atau didampingi oleh ustadz atau orang yang paham betul dengan Al-Quran. Tujuannya untuk apa? Yang jelas agar kita tidak salah dalam membaca, kita tidak salah tajwid, kita tidak salah bacaan-bacaan gharib atau muskilat dan lain-lainnya. Dan yang paling penting adalah kita paham apa yang kita baca atau kita paham makna yang terkandung di dalamnya. Itulah sejatinya yang dimaksud dengan fayudarisul Quran atau tadarus Al-Quran di malam bulan suci Ramadan. Akan tetapi kalaupun kita membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, ya itu tetap baik. Namanya membaca Al-Quran pasti baik. Kita tahu bahwa membaca Al-Quran pahalanya 10 kebaikan setiap huruf yang kita baca. Setiap huruf, bukan setiap ayat. Jadi alif lam mim 3 huruf, itu artinya kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Per hurufnya 10. Nah, di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan menjadi 10 lagi, artinya menjadi 100 kebaikan. Jadi luar biasa keistimewaan bulan suci Ramadan ini. Makanya orang-orang berlomba-lomba menghatamkan atau membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Meskipun mereka tidak paham artinya, tetap membaca Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat baik dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sedikit cerita, ada sedikit kisah bahwa suatu ketika ada seorang guru menyuruh salah satu muridnya untuk mengambil air bersih di sungai menggunakan keranjang. Dijalankanlah perintah itu oleh sang murid. Sang murid pergi ke sungai dengan membawa keranjang yang diberikan oleh guru, dan setelah sampai di sungai, sang murid itu kemudian mengambil air bersih itu menggunakan keranjang yang dia bawa. Dengan cepat sang murid itu membawa air yang dalam keranjang itu kepada gurunya. Namun belum juga sampai kepada gurunya, di tengah perjalanan air itu sudah habis. Kemudian sang murid balik lagi ke sungai untuk mengambil lagi menggunakan keranjang tadi sesuai dengan yang diperintahkan oleh gurunya. Sang murid kembali lagi ke sungai mengambil air lagi menggunakan keranjang itu, dan ketika hendak dibawa ke gurunya, lagi-lagi di tengah perjalanan air itu sudah habis, artinya sudah tumpah, sudah berjatuhan di jalan. Dilakukannya berulang kali, tidak juga mendapatkan air yang diharapkan atau yang diperintahkan oleh sang guru. Lalu sang murid menghadap kepada gurunya, dan sang guru bertanya, "Apa yang kau dapatkan, wahai muridku?" "Tidak ada ya guru." "Tidak ada ya syekh. Air yang saya ambil di sungai menggunakan keranjang ini tidak bisa dibawa ke sini, artinya tumpah di jalan. Saya tidak mendapatkan apa-apa." Lalu sang guru pun menjawab atau menjelaskan, "Jangan kira engkau tidak mendapatkan apa-apa dengan keranjang itu, wahai muridku. Memang betul, air itu tidak engkau dapatkan dengan keranjang itu. Tetapi lihatlah, kau telah menjadikan keranjang itu lebih bersih dan mengkilap. Jadi sejatinya kau tetap mendapatkan sesuatu kebaikan dari yang kau lakukan tadi, wahai muridku." Nah, itulah perumpamaan
ketika engkau membaca Al-Quran atau mempelajari sesuatu tapi tidak paham maknanya, tetapi itu tetap baik. Setidaknya engkau sudah membersihkan jiwamu dengan Quran itu, sehingga hati dan jiwamu menjadi tenang dan tentram. Wallahu a'lam bishawab. Jadi membaca Quran meskipun kita tidak paham, itu setidaknya tetap menenangkan jiwa kita, menentramkan jiwa kita dengan bacaan Al-Quran itu. Seperti keranjang yang tadi dibawa oleh murid yang berulang kali. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Lalu apa kiat-kiat atau tips agar kita bisa khatam Al-Quran dalam sebulan, khususnya di bulan suci Ramadan ini? Pada kesempatan yang baik ini saya akan memberikan tidak banyak tips, hanya 2 saja, agar kita bisa khatam Al-Quran dalam sebulan, khususnya di bulan suci Ramadan ini, dan bisa dilaksanakan di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Apa 2 tips itu? Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat yang tulus dari dalam hati yang terdalam, dari dalam hati. Itu penting, niat. Sebagaimana hadis Nabi, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu adalah tergantung niat. Kalau kita sudah punya niat yang kuat, insya Allah kita akan mampu atau kita akan bisa melakukan apapun dengan gampang. Itu yang pertama, niat. Kita harus niat ingin menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Nah, tips yang kedua, karena kita ingin menghatamkan Al-Quran itu dalam 1 bulan, maka tips yang kedua adalah baca 1 juz dalam sehari. Baca 1 juz dalam 1 hari. Jika 1 juz itu dibaca sekaligus terlalu berat, kita bisa bagi waktunya. Kapan? Kita bisa lakukan setelah sholat 5 waktu. Quran sekarang bisa kita lihat di Quran yang sekarang ini adalah sudah lebih rapi ya. Quran sekarang sudah rapi, artinya dalam 1 juz itu terdiri dari 20 halaman. Jadi halamannya itu sudah rata-rata sudah 20 dalam 1 juz. Artinya kalau kita bagi menjadi 5 waktu sholat, berarti 4 halaman saja setiap hari. Bukan setiap hari. Setelah sholat kita membaca 4 halaman. Jadi 20 halaman dibagi 5 waktu. 5 waktu sholat, artinya kita cukup membaca 4 halaman saja, artinya 2 lembar setiap selesai sholat. Kalau kita ingin membaca Al-Quran 1 juz sehari, oh itu masih berat juga. Oke, kita bagi lagi. Kalau tadi 4 halaman setiap habis sholat, sekarang dibagi 2 lagi. Jadi menjadi 2 lembar sebelum sholat dan 2 halaman sebelum sholat dan 2 halaman lagi setelah sholat. Jadi sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 halaman sebelum, 2 halaman setelah sholat. Nah, ketika itu kita lakukan setiap sholat 5 waktu, artinya kita sudah melakukan 1 juz sehari. Dan jika dikalikan 30 hari dalam sebulan, itu sudah 30 juz, artinya kita sudah khatam. Bagaimana jika bulannya itu hanya 29? Ya kita sesuaikan saja. Pintar-pintar kita mengatur. Jadi tipsnya yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membagi, atau kita cukup membaca Al-Quran itu 1 hari 1 juz dengan membagi tadi.
per halaman di setiap waktu sholat. Tadi disimpulkan jika ini itu sudah terlalu berat, maka yang paling ringan adalah dua halaman sebelum sholat dan 2 halaman setelah sholat. Itu sudah yang paling ringan. Seringan-ringannya cara menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam 1 bulan. Nah, tips ini adalah tips yang pernah disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jaber. Jadi menurut beliau, ini adalah tips yang paling mudah dilakukan untuk orang yang paling malas sekalipun dalam membaca Al-Quran. Jadi 2 tips itu dikhususkan bagi orang yang, atau bagi kita-kita yang paling malas membaca Al-Quran. Itu sudah paling ringan. Jadi 2 halaman sebelum sholat dan 2 halaman setelah sholat. Jadi 4, setiap sholat 4 halaman kali 5 menjadi 20 halaman, artinya 1 juz 1 hari. Itu paling ringan menurut Syekh Ali Jaber kalau kita mau menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Untuk orang yang rajin, yang tidak malas, ya, tidak perlu menggunakan tips itu. Yang bisa sehari langsung 3 juz, yang sehari mungkin langsung bisa hatam, itu bagus lah, nggak perlu menggunakan tips itu. Jadi tips ini adalah tips untuk kita-kita yang merasa paling malas, paling susah pokoknya untuk membaca Al-Quran. Nah, itulah tips yang bisa kami sampaikan. Yang mana tips itu adalah tips yang saya ambil dari almarhum Syekh Ali Jaber. Semoga Allah menerima beliau di sisinya dan mendapatkan tempat yang mulia di sisinya serta diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua bisa menjalankan tips yang sudah disampaikan tadi, sehingga kita bisa selalu dekat dengan Al-Quran, cinta terhadap Al-Quran, menjadi hamba yang Qurani. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.